Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, pada pembelajaran kita kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai kitab akidah yang berbahasa Arab. Silahkan kalian buka kitabnya, kitab akidah kelas 9 pada halaman 4, pembahasan mengenai iman kepada hari akhir. Baiklah, untuk mengawali kegiatan pembelajaran hari ini, kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawmul akhiru wa adillatuhu. Hari akhir dan dalil-dalilnya. Yaumul qiyamati aw yaumul hisabi huwa al-yawmul ladzi tantahi bihi hayatuna dunya wa tubda'u hayatunal akhirati. Hari kiamat atau yaumul hisab adalah hari yang terjadi setelah berakhirnya kehidupan kita di dunia ini dan dimulainya kehidupan kita di akhirat. Wa huwa al-yaumul ladzi yuhasibu bihi Allahu subhanahu wa ta'ala ibadahu liyukafi'al mu'minina alladzina sadaqu ma ahadullahu alaihi bijannatin na'im. Hari kiamat adalah hari yang dimana Allah akan menghisap para hambanya dan memberikan balasan yang sempurna kepada orang-orang yang beriman, yaitu mereka yang membenarkan akan adanya janji Allah terhadap mereka dengan memberikan balasan berupa surga yang penuh dengan kenikmatan. Wa yu'adzibal kafirina alladzina jahadu ni'amillahi bi'adzabin nari. Dan juga untuk memberi balasan kepada orang-orang yang kafir dengan mengadab mereka dikarenakan dahulunya mereka mengingkari akan kenikmatan Allah dengan azab neraka. Summiya biyaumil qiyamati bisababi qiyamil amwati min quburihim wa ba'thihim liyuhasabu amamallahi. Dinamakan dengan hari kiamat disebabkan karena Allah akan membangunkan orang-orang yang sudah meninggal dari kubur-kubur mereka dan akan membangkitkan mereka untuk diberi balasan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa qad asyara subhanahu wa ta'ala fi ba'di ayatihi dalaila wa alamati ala thubuti yaumil qiyamati. Dan sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengisyaratkan di beberapa ayat-ayatnya tentang dalil-dalil ataupun tanda-tanda akan kedatangan dan terjadinya hari kiamat ini. Kama asyara Rasul sallallahu alaihi wasallam fi ba'di ahadithihi. Dan juga sebagaimana yang telah diisyaratkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam beberapa hadis-hadisnya. Wa minha al-adillatu al-aqliyatu wan naqliyatu. Di antaranya adalah melalui dalil aqli dan dalil naqli, yubayyinuha al-muallifu bitafsiri kama yaliya. Sebagaimana yang akan dijabarkan oleh penulis kitab ini dalam beberapa rincian yang ada dalam pembahasan berikut. Yang pertama, al-adillatu al-aqliyatu, dalil aqli. Ad-dalilu al-aqliyu huwa ma adrakahu al-aqlu fil mawdu'i alladhi huwa mahallul istidlali. Yang dimaksud dengan dalil akli adalah dalil yang bersumber pada pemikiran
dan digali oleh akal manusia mengenai penetapan suatu hukumnya. Kal istidlali bi khalqis samawati wal ardi wa khalqi anfusina ala wujudil khaliqi subhanahu wa annahu alimun qadirun hakimun. Sebagaimana ketika pembahasan suatu dalil yang diambil ketika menyaksikan akan penciptaan adanya langit dan bumi dan penciptaan diri-diri kita manusia, hal ini menunjukkan bahwa adanya Sang Khalik, Sang Pencipta, Allah yang Maha Suci, dan dialah Allah yang Maha Mengetahui, yang Maha Berkuasa dan Maha Bijaksana. Ya, jadi adanya alam, langit dan bumi yang membentang ini, dan juga adanya penciptaan kita manusia, ini menunjukkan dan sebagai bukti bahwa adanya kita tentu ada yang menciptakan, yaitu Khalik, Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Maha Mengetahui dan Maha Berkuasa atas segala sesuatu. Wad dalilul aqliyu yadullu ala isbatil yaumil akhiri ma yaliya. Dan dalil akli ini menunjukkan adanya kepastian akan terjadinya hari kiamat yang dapat kita lihat pada penjelasan yang berikut. Yang pertama, subutu qudratillahi li'i'adati al-khalaiki ba'da fanaihim. Ya, adanya kekuasaan Allah untuk mengadakan kembali ciptaannya setelah kehancuran atau setelah ketiadaan mereka. Idh i'adatuhum laysat bi as'abi min khalqihim wa ijadihim ala ghairi mithalin sabiqin. Di mana ketika Allah mengembalikan atau menghadirkan kembali makhluk-makhluk itu bukanlah sesuatu yang sulit dan sukar bagi Allah, dan untuk mengadakannya kembali dengan sesuatu yang berbeda dari sebelumnya, ini sangat mampu dilakukan oleh Allah. Ya, itu penjelasan yang pertama, bahwa kehancuran makhluk kemudian hilangnya mereka akan dihadirkan kembali oleh Allah dengan sangat mudah daripada penciptaan yang sebelumnya. Bahkan membuat sesuatu yang berbeda dari sebelumnya ini sesuatu yang sangat mungkin dan sangat mudah dilakukan oleh Allah. Ya, dalil yang kedua tentang dalil akli ini kita perhatikan. Wujudil hayatid dunya wa ma fiha min na'imi wa syaqain. Adanya kehidupan dunia dan segala apa yang ada di dalamnya, baik itu berupa kesenangan, kenikmatan ataupun kesengsaraan dan kesulitan, syahidun ala wujudi hayatin ukhra fi alami akhara yujadu fiha minal adli wal khairi wal kamali. Hal ini menunjukkan bahwa kesenangan dan penderitaan ini memperkuat akan adanya kehidupan yang lain di alam yang lain yang akan diperoleh di dalamnya, baik itu keadilan, kebaikan, dan kesempurnaan. Was-sa'adatu wasyaqa'u ma huwa a'dhamu wa afdalu bikathirin, di mana kebahagiaan kemudian kesengsaraan itu akan jauh lebih besar dan lebih utama, bahkan lebih banyak. Bihaitsu anna hadhihi al-hayati wa ma fiha min sa'adatin wa syaqa'in
la tumathilu min tilka al-hayati. Ya. Dan kebahagiaan, penderitaan itu jauh lebih besar dan lebih banyak, di mana kehidupan akhirat ini akan terdapat kebahagiaan dan penderitaan yang tentunya tidak serupa dengan kehidupan di dunia. Illa ma tumathilu suratu qasrin minal qusuri ad-dhahmah. Ya, kebahagiaan dan kesengsaraan yang tidak sama tadi diumpamakan seperti sebuah gambaran istana yang kecil yang dibandingkan dengan istana yang megah yang besar, au hadiqatun minal hadaiqi ala qit'ati warakin saghiratin, atau seperti sebuah taman yang di dalam taman itu terdapat secuil daun yang hijau yang kecil di dalam sebuah taman yang membentang luas, jadi tentu tidak sama. Ya, itulah perbandingan kehidupan yang ada di dunia dan di akhirat. Bahkan bila kita bandingkan sebuah kebahagiaan dan kesengsaraan di dunia ini, melainkan Allah umpamakan seperti bangunan sebuah istana yang kecil yang tidak sebanding besarnya nanti yang akan kita dapatkan dengan istana yang besar di akhirat, dan bahkan sebagaimana potongan daun yang kecil di dalam sebuah taman kebun yang begitu luas hijau, tentu tidak sebanding karena kata Allah sangat besar dan sangat banyak. Penjelasan yang ketiga mengenai dalil akli adalah al-musyahidu al-kauniyatu al-mahsusatu ad-dalatu ala imkanil ba'thi. Menyaksikan akan keberadaan alam secara konkret dan nyata ini dapat menjadikan dalil yang menjelaskan bahwa sangat mungkin akan terjadinya hari kiamat, sebagaimana yang Allah jelaskan di dalam surah Al-Hajj. Qala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa taral arda hamidatan fa idza anzalna 'alayha al-ma'a ihtazzat wa rabat wa anbatat min kulli zawjin bahij. Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah kami turunkan air hujan di atasnya, maka hiduplah bumi itu dan menjadi subur, serta dapat menumbuhkan berbagai jenis pasangan tumbuhan yang indah. Dzalika bi annallaha huwal haqqu wa annahu yuhyil mauta wa annahu ala kulli syai'in qadirin. Yang demikian itu menunjukkan bahwa sesungguhnya Allah dialah yang hak dan Dia maha menghidupkan segala sesuatu yang mati, dan Dia Allah maha berkuasa atas segala sesuatu. Wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil quburi. Dan sesungguhnya hari kiamat ini merupakan tanda-tanda yang jelas dan tidak ada keraguan di dalamnya, dan sesungguhnya Allah maha membangkitkan siapa saja yang ada di dalam kubur. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai dalil akli yang keempat. Ihya'ul ardi al-maitati bil matari wa dhuhurin nabati fiha dalilun ala qudratin al-khaliqi jalla wa ala ihya'il mauta wa qiyamis sa'ati. Hidupnya bumi ini setelah kematiannya, dan diturunkan hujan dan tumbuhnya tanaman di dalamnya. Hal ini terkandung sebuah bukti bahwa Allah maha mampu menghidupkan orang yang mati dan mengadakan hari kiamat. Ya, demikianlah
penjelasan mengenai dalil akli akan kepastian terjadinya hari kiamat. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah mengenai dalil-dalil nakli dari hari kiamat. Al-adillatu an-naqliyatu, dalil-dalil nakli. Wad-dalilu an-naqliyu huwa ad-dalilu an-nasi min kitabillahi ta'ala au sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam au ijma'i ahli ilmi. Adapun yang dimaksud dengan dalil nakli adalah dalil nas yang bersumber dari kitabullah Al-Quran atau sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau kesepakatan para ulama. Wa ta'kidu ala wujudil yaumil akhiri wa kaunihi amran mahtuman la raiba fihi. Keyakinan akan adanya hari akhir ini merupakan perkara yang sudah pasti dan tidak diragukan lagi. Wa wa'dan haqqan la yaqbalu at-takhallufu, dan merupakan sebuah janji yang pasti kebenarannya dan tanpa ada perbedaan. Ya, berikut akan dijabarkan mengenai dalil nakli yang dapat kita ambil dari beberapa surah Al-Quran. Di antaranya yang pertama di dalam surah Ali Imran ayat 9. Qala ta'ala A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Ya Tuhan kami, Engkaulah yang mengumpulkan manusia pada hari yang tidak ada keraguan padanya. Sesungguhnya Allah tidak menyalahi janji. Ya. Yang kedua, dalil nakli yang bersumber dari surah An-Nisa ayat 87. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahu la ilaha illahu la yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fihi wa man asdaqu minallahi haditha. Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, dan Dia Allah pasti akan mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang tidak diragukan terjadinya. Siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah? Ya. Kemudian di ayat yang lain Allah jelaskan dalam surah An-Nahl ayat 38 dapat kita baca A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa aqsamu billahi jahda aymanihim la yab'atsullahu man yamutu bala wa'dan 'alaihi haqqan walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Selanjutnya di surah yang lain dalam surah An-Nahl ayat 38 Allah berfirman A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa aqsamu billahi jahda aymanihim la yab'atsullahu man yamutu bala wa'dan 'alaihi haqqan walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Dan mereka bersumpah dengan nama Allah dengan sumpah yang sungguh-sungguh. Allah tidak akan membangkitkan orang yang mati. Tidak demikian, pasti Allah akan membangkitkannya sebagai suatu janji yang benar darinya. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Selanjutnya yang terakhir adalah dalil nakli yang dijelaskan Allah dalam surah Saba ayat 3. Wa qala ta'ala
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qala alladziina kafaruu la ta'tina as-saa'ah qul bala wa rabbi lata'tiyannakum. Dan orang-orang yang kafir berkata, hari kiamat itu tidak akan datang kepada kami. Katakanlah, pasti datang. Ya, demikian tadi mengenai beberapa dalil nakli yang bisa kita temukan di dalam beberapa ayat-ayat yang dijelaskan oleh Allah melalui firman-Nya, baik itu dalil akli dan nakli. Semoga menjadikan akidah dan keimanan kita semakin bertambah kuat bahwa kedatangan hari kiamat ini merupakan sesuatu yang niscaya, yang pasti terjadi dan tanpa ada keraguan padanya. Demikian pembelajaran kita kali ini, semoga dapat bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.